Halo, Assalamualaikum. Perkenalkan anggota kelompok kami yang terdiri dari Faik Nurul Aulia, Karina Bintang, Lailatul Mubarokah, Niken Sudaryanti, Petra Gandes, dan Stefani Teora Agata. Melalui PowerPoint ini, kami akan menjelaskan tentang strategi Public Relation Plan Hotel Tosan. Di slide kedua ada strategi framework dan key message. Mari berfokus pada strategi framework terlebih dahulu. Secara umum, strategi framework merupakan daftar keputusan dan tindakan yang digunakan untuk formulasi dan implementasi suatu strategi yang spesifik, sehingga dapat membantu seorang PR menghasilkan output perencanaan yang tepat. Untuk mengetahui strategi framework lebih rinci yang telah kami buat, dapat kita lihat pada tampilan ini. Kemudian di slide yang ketiga, mari kita fokus ke key message. Key message merupakan hal yang wajib dimiliki oleh setiap organisasi termasuk PR. Key message dalam PR merupakan pesan utama yang ingin disampaikan oleh organisasi. Key message utama yang dibawa oleh Hotel Tosan yaitu Tosan bersamamu atau dalam bahasa Inggris yaitu Tosan with you. Dan kata with yang masih diuraikan dengan makna seperti Tosan welcome you, Tosan inspire you, Tosan treasure you, dan Tosan help you. Untuk lebih lengkapnya dapat kita lihat pada tampilan slide ini ya. Di slide keempat, kita masuk ke SWOT yang menjadi faktor internal dan eksternal dari Hotel Tosan, di mana SWOT merupakan singkatan dari Strength, Weakness, Opportunity, dan Threat. Slide selanjutnya adalah slide kelima yang membahas tentang strength. Strength sendiri artinya adalah kekuatan. Sehingga yang dimaksud strength di sini merupakan kekuatan atau kelebihan-kelebihan yang dimiliki oleh Hotel Tosan dan tidak dimiliki hotel-hotel lain yang grade-nya sama dengan Hotel Tosan, yaitu Hotel Bintang 3 yang ada di Solo. Untuk mengetahui strength-nya apa saja dapat kita lihat bersama-sama pada tampilan ini. Kemudian slide selanjutnya adalah slide ke-6 yang membahas tentang weakness. Weakness sendiri artinya adalah kelemahan, sehingga weakness di sini apabila dikaitkan merupakan kelemahan-kelemahan yang dimiliki oleh Hotel Tosan apabila dibandingkan dengan hotel-hotel lain sesama bintang 3 di Solo. Untuk mengetahui weakness-nya apa saja, dapat kita lihat bersama-sama pada tampilan ini. Pembahasan berikutnya adalah mengenai threats. Threats di sini diartikan sebagai ancaman yang berasal dari eksternal Hotel Tosan. Ancaman-ancaman tersebut telah kami identifikasi seperti pada tampilan berikut ini. Selanjutnya, slide terakhir pada analisis SWOT merupakan slide opportunities. Opportunities atau peluang. Peluang di sini adalah peluang yang berasal dari eksternal perusahaan yang dapat memberikan pengaruh. Peluang-peluang yang dimiliki oleh Hotel Tosan tersebut dapat dipahami pada tampilan berikut ini. Selanjutnya berpindah pada bagian stakeholder. Stakeholder merupakan pihak pemangku kepentingan perusahaan yang dapat mempengaruhi atau dipengaruhi oleh tindakan dari usaha secara keseluruhan. Di sini kami telah mengidentifikasi beberapa stakeholder yang berhubungan dengan Hotel Tosan seperti pada tampilan berikut ini. Masih membahas mengenai stakeholder. Pada bagian berikut ini merupakan stakeholder mapping di mana stakeholder telah dikelompokkan. Pada stakeholder mapping ini disimpulkan bahwa semakin ke kiri maka ketertarikan stakeholder terhadap apa yang dilakukan perusahaan semakin melemah atau kecil. Semakin ke kanan semakin menguat atau semakin besar. Semakin ke bawah maka kekuatan atau kuasa stakeholder terhadap apa yang dilakukan perusahaan semakin melemah atau semakin kecil. Semakin ke atas semakin menguat atau semakin besar. Selanjutnya adalah target audience dan general audience. Pertama, target audience. Target audience atau juga dikenal sebagai target market merupakan elemen penting dalam sebuah usaha. Dan berikut ini merupakan target audience yang dimiliki oleh Hotel Tosan. Kemudian terdapat general audience. General audience ini dimaksudkan mengenai pangsa pasar secara umum dan dapat diketahui melalui tampilan berikut ini. Touch point. Touch point terdiri dari dua. Yang pertama adalah potensial target, yang kedua adalah general target. Menyusun touch point terhadap potensial target dapat dilakukan melalui pengamatan pada kebiasaan yang dilakukan. Potensial target yang dimaksud di sini ialah individu yang berdomisili di Solo, berusia minimal 20 tahun dan telah bekerja atau memiliki penghasilan sendiri. Pada potensial target memiliki kebiasaan yang pertama. Pada jam 6 sampai jam 7.30 atau pada pagi hari mereka biasanya melakukan persiapan untuk menuju ke tempat kerja. Kemudian pada siang hari mereka biasanya melakukan aktivitas di tempat kerja. Pada sore hari mereka biasanya hangout bersama teman, berkumpul atau sekedar berolahraga. Kemudian pada weekdays mereka biasanya berbelanja atau pergi ke bioskop. Selanjutnya adalah touch point pada general target. Menyusun touch point terhadap general target juga dapat dilakukan melalui pengamatan pada kebiasaan yang dilakukan. General target yang dimaksud di sini adalah individu yang bersifat umum. Maksudnya adalah tidak ada batasan usia, domisili, serta status apakah individu tersebut sudah memiliki pekerjaan atau memiliki penghasilan sendiri atau belum.
General target juga memiliki kebiasaan. Yang pertama, pada jam pagi mereka biasanya bersepeda, membaca koran atau mendengarkan radio. Kemudian pada siang hari sampai sore hari ada juga yang bekerja, bersosialisasi di tempat kerja, dan aktif di dalam media sosial. Kemudian pada weekdays mereka biasanya pergi berbelanja, sedangkan pada weekend biasanya mereka menghabiskan waktu bersama keluarga. Selanjutnya, akan kita bahas lebih detail mengenai bagaimana strategi dan taktik dari Hotel Tosan dalam menghadapi situasi pandemi COVID-19. Untuk yang pertama, internal readiness. Ada beberapa poin yang dapat menjadi strategi ketika pandemi berlangsung. Bisa dilihat dalam slide. Yang kedua, increasing awareness. Bagaimana strategi Hotel Tosan ketika pandemi tersebut berakhir? Dapat Anda lihat pada slide. Dan yang terakhir adalah consumer engagement, yaitu strategi Hotel Tosan jauh di tahun selanjutnya. Bisa Anda lihat pada slide. Setelah strategi terbentuk, maka hal selanjutnya yang harus direncanakan adalah waktu dan pengeluaran. Kedua hal tersebut mengacu pada strategi dan taktik yang sebelumnya sudah dijelaskan. Bisa disimak dalam slide selanjutnya. Terdapat timeline dan budgetingnya di setiap kegiatan Hotel Tosan. Demikianlah presentasi kelompok kami. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.